Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadli amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani fil anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in min jumlah awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din Ustaz Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Zaid Muhammad Al-Malik Al-Hasani Ustaz ila Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allah bi madadihim wa qad alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Jalalain kita sampai di surat Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 176. Ali Imran 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحزنك الذين يسارعون بالكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك bidhamil ya maka bizai wa bi fatihah wa bizai min hazanahu wala yuhzinka, jadi janganlah menyedihkan engkau. Artinya hazan itu artinya sedih. Wala yuhzinka, jangan menyedihkan engkau wahai Nabi Muhammad. Alladzina yusari'una bil kufri, orang-orang yang cepat kepada yaqauna fi syari'an binusrati wa hum ahlu Makkah wal munafiqun aila tahtamma li kufrihim innahum la yadurrullaha syai'a. Janganlah menyedihkan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang cepat di dalam kekafiran, yaitu mereka adalah ahli Makkah dan orang-orang munafik. La tahtamma likufrim, kau tak usah pedulikan kekafiran mereka. Maksudnya kau tak usah sedih, ya. Dia kafir, kau tak usah sedih.
Innahum la yadurrallaha syai'a, karena sejak mereka itu tidak bisa memudarati Allah sama sekali bifi'li. Terus orang kafir banyak Allah terus jadi takut gitu, ya tidak. Dia mau orang kafir, kan kafir seluruh alam pun Allah Subhanahu wa taala umpamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun keagungannya. Kau tak usah sedih, orang-orang itu kafir tak usah sedih. Mereka tidak bisa bikin apa-apa, nggak bisa menurunkan derajat Allah sedikit pun. Wa innama yadurru anfusahum, tapi mereka justru memudarati kepada diri mereka sendiri. Ya, karena mereka kafir, ya mereka memberi mudarat kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak akan memudarati Allah sama sekali. Kau tak usah sedih. Dakwah-dakwah tak ada yang ikut sedih. Ya sedih, tapi kau tak usah sampai waduh macam mana tak usah gitu. Kita ni tugas kita menyampaikan saja. Wa ma ana illa al-balagh. Saya ini tidak lain adalah hanya orang yang menyampaikan saja. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Kenapa mereka kafir secepat kepada kekafiran bila lebih milih kafir? Karena Allah menghendaki agar mereka tidak mendapat bagian di akhirat. Itu sudah kehendak Allah. Macam mana Allah hendak mereka di kafir sudah. Kita nak ngotot-ngotot, aduh, ngapulah. Sedih kita pun apa? Allah itu memang sengaja membuat itu supaya mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Itu sudah rahasia Allah sudah. Kita ini bersyukur saja. Alhamdulillah. Ikhtiar dakwah ikhtiar. Sakit hati. Kalau dakwah ini kayak kita ni yang ngatur hidayah ini sakit hati. Apalah orang ini tak mau terima, ngapa ini tak berubah. Sakit hati. Karena soalnya kita ni yang ngatur hidayah, kita ni tak ngatur hidayah. Kita ni cuma tugas kita ni menyampaikan dah. Itu hidayah itu Allah. Kita urusan kita sama Allah. Mereka dapat hidayah atau dapat hidayah itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak sakit hati. Kadang-kadang dakwah sakit hati. Nah, ini repot, belum bisa menata hati. Usaha balikkan lagi, balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Orang tu terima, kita dapat pahala. Orang tu tak terima pun kita pun dapat pahala juga. Sama aja. Bukan berarti orang tu tidak terima atau kita. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun cuma dapat 81 orang. Kita tak dapat pahala gitu. Kalau dapat 81 triliun juta orang, banyak miliar orang itu balanya belum tentu kesabarannya dapat sedikit. Itu lain lagi urusannya. Bahkan ada seorang nabi besok di akhirat, satu umat pun dia tak dapat. Di akhirat di padang mahsyar kumpul ada nabi dengan 2 orang, sekian orang, ada satu tak ada pengikut dia. Yang paling banyak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak sudah, tak ada lawan. Jadi tak heran kalau umpamanya ada orang tak bisa didakwain, ya sudah. Jawabannya yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Allah menghendaki agar mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ai fil jannah, yaitu di surga. Kenapa surga? Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang sangat, yang agung, siksa yang sangat. Finnar, yaitu di neraka. Innal ladzina istarabul kufra bil iman la yadurrallaha syai'a walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman, murtad, lebih milih kafir daripada iman. La yadurrullaha syai'a, mereka tidak akan memudarati Allah sama sekali. Terus orang nak murtad semua, terus mudarati Allah terus sakit gitu, ya tak ada cerita. Sama sekali tidak ngaruh sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi sendiri, walahum adzabun alim, dan berarti mereka siksa yang pedih. Wala yasabanna alladhina kafaru
lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin. Wala yahsabanna alladhina kafaru, janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka. Yahsabanna itu memang nun tauhid. Artinya sungguh. Janganlah sungguh-sungguh orang-orang kafir itu menyangka annama numli lahum bitadwilil ammar wa ta'khiri khairul li anfusihim. Janganlah mereka menyangka sesungguhnya kami memanjangkan umur mereka. Orang ini dah kafir tapi umurnya panjang. Dah kafir duitnya banyak. Dah kafir sehat terus. Itu namanya numli lahum. Allah panjangkan kenikmatan bagi mereka. Umurnya dipanjangkan kafir, musuh Allah tak mati-mati. Masya Allah. Itu jangan mereka merasa itu bagus. Kami sehat. Orang Islam apa gini pun sakit, melarat. Kami kaya. Cari dia sedang aja dia orang. Tahu-tahu 271 triliun tahu-tahu dapat. Mak kita 7 turunan. Tak dapat dah tidak. Alamak jauhnya. 271 triliun. Dia bukan Masya Allah. Macam astagfirullah, memanglah orang tak punya hati ini. Subhanallah. Itu duit kita orang Tanjung Batu punya, timah punya. Aku tak sakit hati. Kurang ajar betul-betul orang seperti itu. Orang Dabuk sama orang Tumbul punya. Orang Karimun punya lah. Kita susah-susah, jalan berlubang-lubang. Dia enak tidur di atas duit. Itu duit 200 juta kalau untuk ngaspal tak pakai aspal, pakai duit sampai Tanjung Batu dusun pakai duit aspal. Ready mix tak usah pakai batu, ready punya pakai duit cukup duit. Pakai jembatan tingkat itu. Dia membuat orang aja. Orang-orang kafir umurnya panjang, rezekinya banyak, padahal kufur nikmat. Jangan merasa itu bagus bagi mereka. Tidak. Innama numli lahum liyazdadu isma. Tetapi Allah kami memanjangkan umur mereka supaya mereka bertambah dosanya. Biar kau tambah kau masuk nama kau di neraka jahanam. Kau tambah siksamu. Jangan melampau. Panjangkan sekali umur kau biar apa dosamu tambah banyak di akhirat. Korupsimu tambah banyak. Dia aman. Tambahlah kau neraka jahanam daripada. Sekali 1 miliar, aman. 2 miliar, aman. Itu aman. Triliun 1 triliun pun masih aman juga. 10 lah, 100. Masya Allah. Numli lahum. Allah memang panjangkan. Ngaju untuk siksa nanti ya. Ya Allah, ada juga orangnya mudah-mudahan dia sabar menghadapi cobaan yang kata Allah. Betul sedikit yang dapat cobaannya orang kampung kita ini yang habis semua duit diangkut. Dulu kita ngusir Belanda orang tua kita atau kita Belanda kita usir habis-habisan perang. Hidup mati, usir. Kenapa? Belanda ngambil rempah-rempah dari Indonesia. Aku bawa putih, bawa merah, ini aku 350 tahun. Paling dapat berapa? Ini hitungan tahun jadi segitu banyak. Ternyata penjajah belum pergi banyak. Ibaratnya kita ini keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut naga. Itu Pak Belsi. Indonesia ini keluar dari mulut harimau, merdeka katanya kan. Tapi masuk ke mulut naga, habis juga duit ambil lagi. Itu merasa karena saking tenangnya merasa macam dah merdeka, tak tahu naga dapat mau habis. Allah sengaja kasih mereka kekayaan, umur panjang, sehat-sehat, gemuk-gemuk, sehat-sehat, lawa-lawa, ganteng-ganteng. Supaya apa? Nanti kau tambah lama umurmu, kau tambah banyak dosamu, kau tambah lama kau kena jahanam, siksamu tambah pedih. Baru tahu. Jadi orang Islam tak usah ngiri. Orang Islam dah melarat sakit-sakitan.
Masya Allah, tengok bajunya gini, tengok Masya Allah, orang tu lama-lama duitnya banyak, mobil mengkilat. Ngiri pula kita. Orang tu memang orang nak tambah jahanam dengan orang. Walahum azabun muhin. Lahum mana? Innama numli lahum liyazdadu ithma. Sesungguhnya kami sengaja mengulur mereka, memanjangkan umur mereka, diulur terus. Liyazdadu ithma, supaya bertambahlah mereka, menambah dosa-dosa mereka. Bikasratil ma'asi, dengan banyaknya kemaksiatan. Ada orang kafir umurnya 30 tahun maksiat, mulai 15 tahun maksiat, kafir, mati. Dengan orang kafir 15 tahun dia mau balik, sampai 70 tahun maksiat terus siksanya mana yang lebih parah? Tentu yang umurnya panjang. Jadi jangan mereka tapi merasa ya apa itu kelebihan. Padahal itu Allah menghendaki justru siksa yang walahum azabun muhin, dan bagi mereka siksa yang menghina, yang menghinakan, zu ihanatin fil akhirah, siksa yang sangat menghinakan. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman ala ma antum alaihi, atas apa yang sedang kalian lakukan, atas keadaan kalian. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Maksudnya ayuhan nas ali min ikhtilatil munafik bi ghairi. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman atas begitu saja. Maksudnya keadaan begitu saja. Maksudnya orang Islam ini kadang-kadang terganggu nih, ada orang munafik ini itu. Allah tak akan membiarkan tuh. Allah tidak akan membiarkan. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara yang jelek dengan yang bagus. Maksudnya yang munafik dengan yang mukmin. Orang munafik dengan orang mukmin ini gabung. Salat satu shaf dengan Rasulullah ini. Jadi makmum Rasulullah semua gabung. Itu Allah tak akan biarkan gitu. Allah tak akan membiarkan. Jadi mengganggu, karena orang munafik itu akan mengganggu orang-orang mukmin. Allah tak akan membiarkan orang mukmin begitu, sampai Allah memisahkan antara orang munafik dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Bitakal bin syaqah al-mubayyinah lidzalik. Fa fa'ala dzalika yaum Uhud. Wa ma kana lidakum 'alal ghaib. Nah, kapan Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman? Yaitu di perang Uhud. Di perang Uhud inilah Allah memisahkan antara orang munafik dengan orang beriman. Nampak di situ. Orang yang betul-betul iman, yang munafik, mana yang munafik. Balik yuk, kita balik. Urang sono banyak, ayo kita balik. Munafik. Ini orang-orang munafik nampak. Jadi Allah kasih tahu, ini munafik yang ngajak balik. Orang Islam sudahlah sikit, sebagian orang-orang munafik malah ngajak balik. Sengaja dia mematahkan semangat orang-orang yang beriman. Nampak di perang Uhud itu Allah tampakkan. Karena orang munafik itu orang penakut, tak berani perang. Mereka takut. Mereka sangat takut berperang, takut mati di medan perang.
Jadi ketika di perang Uhud itu nampak sekali perbedaan antara orang-orang mukmin dengan orang munafik. Orang-orang munafik semuanya tipu muslihat, dia penakut, semua ngajak balik semua. Orang kayaknya ada perang, mundur ngajak balik. Rombongan. Nah itu dia munafik nampak. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib. Fata'riful munafiqa min ghairi qabla tamyiz. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan kepada kalian yang gaib. Maksudnya apa? Kalau kalian tidak tahu yang gaib, sebelum perang semua orang dah tahu, nampak. Ini munafik, ini tidak, ini munafik, ini tidak, dan nampak. Tapi Allah tak tunjukkan itu. Allah tak tunjukkan. Jadi sesuatu yang gaib itu tidak ditambahkan. Jadi Allah tidak menunjukkan yang gaib kepada kalian. Sehingga kalau kalian Allah tunjukkan, tak perlu perang pun dah tahu. Kau munafik tahu sikut. Nampak sudah. Umpamanya lah dekat jidaknya ada meme non alif munafik, tulisan munafik dekat jidak dia. Ni munafik nampak. Pak tak, Allah tak kasih tahu yang gaib. Itu kan gaib. Kenapa? Karena nifak itu tak nampak oleh mata. Munafik itu di dalam hati. Tak nampak itikad. Pura-pura Islam. Munafik itu pura-pura Islam, pura-pura beriman. Makanya jangan kita senang kita bilang mereka kau munafik kau. Jangan bilang gitu. Sedikit orang-orang. Jangan kau ni munafik lah. Jangan bilang munafik. Munafik itu orang kafir. Munafik itu orang kafir yang pura-pura Islam, itu munafik. Makanya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu di dasar keraknya neraka. Orang kafir kalau nampak kafir, dia orang tak tertipu. Ini dia bohong-bohong. Jadi kurang ajar 2 kali dia dapat dosa kafir, dapat dosa nipu mengelabui orang. Wa ma kana Allah liyudlakum 'alal ghaib fata'riful munafiqa min ghairi qabla tamyiz. Nah, kalau Allah kasih engkau tahu tentang gaib, tentu kau akan tahu mana yang munafik, mana yang tidak munafik sebelum ada pemisah, yaitu seperti perang Uhud tadi. Walakin Allah yajtabi man min rusulihi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dari rasul-rasulnya orang yang Allah kehendaki. Fayudlihu 'ala ghaibi. Kama tala'an nabiyya kama attala'an nabiyya ala halil munafiqin. Tetapi Allah ni ngasih tahu kepada orang, Allah memilih kepada sebagian para rasul. Allah kasih tahu ilmu gaib ni. Maksudnya mengetahui seperti apa Rasulullah ni tahu. Dan tahu Rasulullah ini bukan tak tahu. Yang ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Tahu semua Rasulullah tu. Makanya ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, maksudnya kan nih, Rasulullah kan sudah tahu mana yang munafik. Kenapa tidak kau bunuh saja orang itu? Kata ke Rasulullah. Kan Rasulullah dah tahu. Kenapa tak dibunuh aja? Gitu loh. Rasulullah tidak. Karena Allah yudli'ahu 'alal ghaib. Allah memang ngasih tunjuk ilmu yang gaib itu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah tahu. Munafik harus tahu. Sehingga orang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bunuh aja sih munafik itu kan kau. Kalau kami tak tahu. Tapi engkau tahu ya Rasulullah, kenapa tak dibunuh aja orang? Apa kata Rasulullah SAW? Karena biasanya nanti orang akan menyangka pada Rasulullah anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa sesungguhnya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Maksudnya gimana? Yang tahu munafik tak munafik Rasulullah. Tahu ini munafik dibunuh, ini munafik bunuh, ini munafik bunuh. Orang lain kan tak tahu. Orang tahunya, orang itu kan dia sering dengan Nabi, sholat pun sama Nabi. Muhammad kok bunuh saudara apa nih? Sahabatnya sendiri. Nabi tak betul ini, tak usah ngikut kan gitu jadi. Makanya Rasulullah, walaupun Rasulullah tahu munafiknya itu siapa, tapi Rasulullah tidak mau membunuh mereka. Ya sudah, caranya gimana tadi? Allah jadikan perang Uhud. Di perang Uhud itulah Allah tampakkan mana yang munafik, mana yang tidak. Orang-orang beriman lanjut, walaupun sedikit maju terus, tak ada balik. Jadi lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Kok bisa lari dari medan perang dosa besar? Iyalah, karena dia
menyebabkan para mujahidin yang lain menjadi takut, menjadi patah semangat. Ayo, oh ini tak boleh. Kecuali lain. Bukan berarti perang tak boleh mundur sama sekali, boleh. Yang tak boleh itu lari dari medan perang, maksudnya dia, orang lagi sedang berkecamuk, gak ada alasan, dia takut dipatah balik, ngajak kawan lagi. Itu haram hukumnya. Nah, jadi kalau datang di perang, bismillah lanjut, udah. Maju surga, mundur pun surga, maksudnya mati pun surga, menang pun dapat surga, sama. Nah, yang kalau mundur, berarti perang tak boleh mundur, mundur boleh. Tapi mundurnya itu strategi perang. Ditengok, wah ini tak bisa nih, ini ada kemungkinan, wah ini kalau kita lanjutkan sebagai panglima, ini kalau kita lanjutkan habis dan kita, mundur semuanya. Disitulah pentingnya taat kepada amirnya. Disitulah pentingnya taat kepada ada panglima perang. Jadi satu komando. Kalau tidak, mundur, jangan kita maju, jangan kita mundur. Wah, ada separuh maju, separuh mundur, habis. Panglima perang berkeputusan, maju, mundur ketika diperlihatkan maju ini tak bisa, tak mampu, wah, udah mundur. Tidak dosa seperti ini. Seperti ini tidak dosa. Ini namanya strategi perang. Nanti ditata lagi barisannya, mundur. Tapi kalau mundur tanpa alasan, itu hukumnya dosa besar karena mematahkan semangat kaum muslimin, para mujahidin. Wa ma kana Allahu lidlakum 'alal ghaib walakinna Allah yajtabi bir rusulihi man yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih di antaranya Rasulullah SAW, itu Allah kasih ilmu tentang gaib. Perkara-perkara yang gaib Allah kasih tahu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu. Nah, jadi bukan berarti Rasulullah tak tahu sama sekali. Allah kasih tahu, jadi tahu. Fa'aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Jika kalian beriman dan bertakwa, wa tattaqu an-nifaq, itu juga berarti takut dari kemunafikan. Kau beriman dan takut dari kemunafikan, jadi tidak munafik, lari dari kemunafikan. Walakum ajrun 'azim, maka bagi kalian pahala yang agung. Wala tasabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, sayutawwaquna ma baghlu bi yawmal qiyamah, walillahi mirathus samawati wal ardh, wallahu bima ta'maluna khabir. Pembahasan perang dah selesai, pembahasan munafik dah selesai. Masuk di ayat membahas tentang bakhil. Ya. Di sini membahas tentang orang-orang yang bakhil. Wala yahsabanna alladzina yabkhulun, dan janganlah menyangka, sungguh-sungguh menyangka orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat-nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa taala, wa khairan, itu baik bagi mereka. Jadi janganlah orang-orang bakhil itu menyangka padahal dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bagi, dia pikir itu bagus bagi mereka. Orang bakhil itu selalu dia merasa bagus. Maksudnya gimana? Dia pegang duit, katanya ini kalau dikasihkan orang, nantilah untuk beli ini, sayang. Menurut dia kan bagus nih, bagus. Tak usah kasih, menurut dia bagus. Duit aku banyak, aku bisa beli ini. Menurut dia tuh bagus. Padahal di Al-Quran disebutkan, janganlah orang-orang yang bakhil itu sungguh-sungguh menyangka bahwa terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, yang kemudian dia bakhilkan,
itu bagus bagi mereka. Jangan. Bal huwa syarrul lahum, tetapi itu jelek bagi mereka. Bakhil terhadap nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita itu jelas-jelas jelek. Bukan kata orang hemat, sayanglah, ambillah, inilah macam bagus. Itu sebetulnya itu jelek bagi mereka. Sayutawaquna ma baghilu bi yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikalungkan apa-apa yang mereka bakhilkan nanti di hari kiamat. Harta ini kumpul, gelangnya muah besar, duitnya banyak, tidak infakkan. Itu semua nanti ditaruh di leher kita semua. Di akhirat kumpulkan. Apalagi dah bakhil duit orang. Udahlah tukang korupsi, bakhil. Macam mana tuh? Astagfirullahaladzim. Ini duit sendiri dibakhilkan aja jelek. Ini udahlah korupsi, duit orang lagi bakhil lagi. Macam mana? Orang bakhil itu duit kalau tidak dikeluarkan, diinfakkan, besok akan dikalungkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dikalungkan sampai tak bisa tegak, berat kan. Sayutawaqun nama bakhilu bi yaumal qiyamah, dan akan dikalungkan kepada mereka apa-apa yang mereka bakhilkan di hari kiamat nanti. Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan bagi Allah Subhanahu wa taala miras. Walillahi mirasus samawati wal ardh yarisuhuma ba'da fana'i ahlihima. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala warisan langit dan bumi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Ini sekarang di dunia ini orang kaya banyak. Yang punya duit, yang punya emas, yang punya kebun, yang punya mobil, yang punya rumah. Semua banyaklah orang kaya. Orang kaya itu banyak sekali. Entah kaya halal, entah kaya haram, tak tahulah. Yang penting banyak orang kaya. Tetapi pada suatu saat pasti kekayaannya itu akan ditinggalkannya. Ketika nanti terjadi kiamat, pada kiamat itu kan masih duit berserak nih. Ya tak bang? Kiamat terjadi duit berserak kan? Duit berserak bang, nak ambil tak? Emas berserak waktu kiamat tu. Emas berserak, duit berserak, semuanya berserak semua. Tanah ngakon ambil. Ada nak ambil tanah? Kiamat. Rumah bagus cantiknya. Kiamat semuanya nanti ini, harta di dunia ini semuanya di langit dan di bumi ketika kiamat itu jadi untuk Allah punya semuanya. Karena semua manusia yang merasa memiliki sekarang itu mati semuanya, ditinggalkan semuanya. Nah, itu bagi Allah semuanya. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir itulah, motor-motor kita cari dunia, tapi pasti ditinggalkan. Seberapa lama kita hidup di dunia ini? Yarisuhuma ba'da bani ahlihima wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Wa yujazikum bihi, dan Allah akan membalas apa-apa yang kalian lakukan. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Sungguh benar-benar, sungguh kot benar-benar. Jadi dua kali ditekankan sama Allah. Sungguh benar-benar sama Allah mendengar
Qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang berkata. Apa kata orang-orang itu? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, katanya. Ada orang bilang Allah itu fakir, kami kaya. Ada orang itu masuk di dalam Al-Quran. Allah dengar tuh. Siapa mereka? Wahum al-Yahud. Orang-orang Yahudi memang kurang ajar. Kata dia orang yang berkata, Allah itu fakir, kami nih yang kaya. Masya Allah, orang Yahudi ini memang boleh tak, memang tak entahlah kalau kita nak bilang orang Yahudi. Qalu lama nazala man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Asalnya apa ke orang-orang Yahudi ini bilang begitu? Karena ada turun ayat man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau menghutangi Allah dengan utang yang bagus? Jadi kan ayat itu. Tapi diartikan sama orang Yahudi ini, oh Allah itu miskin lah, Allah nak minta utang. Allah nak ngutang. Kata orang Yahudi, maka dengar ini kata orang Yahudi. Allah fakir wa nahnu, kami kaya. Kata orang Yahudi, kami kaya. Wa qalu law kana ghayyan wa qalu law kana ghayyan mastabradana. Kata orang-orang Yahudi, kalau memang Allah kaya, dia tak mungkin nak ngutang dengan kami. Nah, ini tengok ayatnya nih, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Jadi diartikan secara itu, bukan arti secara kiasan. Diartikan dia apa adanya. Dia kalau memang Allah kaya, tak mungkin dia ngutang sama kami. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan akan kami tulis apa yang telah mereka katakan fi sahabi a'malihim, di lembaran-lembaran amal-amal mereka, liyajau alaihi, supaya mereka dibalas. Wa naktubu qatlahumul anbiya, dan juga kami menulis juga tentang mereka ini membunuh para nabi. Orang-orang Yahudi ini membunuh para nabi. Bisa ada masuk? Orang-orang Yahudi ini suka membunuh nabi, membunuh orang biasa saja. Orang biasa dibunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka bahasanya adalah neraka jahanam. Ini nabi dibunuh, tidak kurang ajar. Tengoklah orang memusuhi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu otak-otak Yahudi. Ya. Ikut gerakan Yahudi, apa nih? Manhaj Yahudi. Memerangi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa qadamul anbiya bil haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami mengatakan dengan lisan para malaikat nanti di akhirat, dzuqu adzabal hariq, maka rasakanlah siksa yang membakar. Ai annar wa yuqulum idza ulqu fi dzalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidzallamin lil abid. Dan itu semua disebabkan apa-apa yang telah tangan-tangan kalian lakukan, maksudnya yang telah kalian lakukan. Wa anna allaha laysa bidzallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Wa yu'adzibum bighairi dzambin, enggak pernah Allah ini tidak akan menyiksa hambanya tanpa dosa, karena dosa itulah kemudian Allah siksa. Shadaqallahul azim. Lanjutkan insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.